Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Winardi Rezi. Di video kali ini kita akan membahas seputar model soal SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian yang part kedua. Nah, di part yang pertama kemungkinan sedikit masih soalnya ya. Kemudian di part yang ini sudah kami kumpulkan beberapa sumber yang dapat menjadikan gambaran teman-teman ketika menghadapi atau yang akan mengikuti tes SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian. Walaupun tidak sama persis, setidaknya teman-teman bisa dapat memberikan gambaran seperti apa sih model soal SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian. Silakan ada dicek di katalog video ini ya. Baik, langsung saja kita coba untuk membahas soalnya. Nah, kita balik lagi di kisi-kisi yang untuk SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian. Yang pertama ada pengetahuan umum, lalu peraturan keimigrasian, kemudian yang ketiga intelijen keimigrasian, keempat izin tinggal keimigrasian, kelima kerjasama keimigrasian, yang keenam lalu lintas keimigrasian, yang ketujuh pengawasan dan penindakan, yang kedelapan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Nah, di 8 kisi-kisi SKB kita akan bahas di video kali ini ya. Di soal yang pertama, siapakah yang berwenang menetapkan kebijakan ASN di Indonesia? Nah, ini jenis soal pengetahuan umum mengenai aparatur sipil negara ya. Jadi teman-teman tidak bisa langsung ke bagian keimigrasiannya. Biasanya dibuka dengan soal-soal umum tentang peraturan-peraturan yang ada di aparatur sipil negara. Nah, ada 5 opsi di sini. Yang pertama, A. Menteri Dalam Negeri, B. Presiden, C. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), D. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, yang E. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, dari kelima opsi ini teman-teman dapat memilih salah satu. Teman-teman dapat belajar juga aturan mengenai kebijakan ASN di Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengapa? Karena kebijakan ASN di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan. Nah, jadi untuk kebijakan-kebijakan ASN, khususnya ASN yang ada di Indonesia ini, aparatur sipil negara baik PNS maupun P3K yang mengaturnya adalah yang mengatur kebijakan ya. Mengatur kebijakan dalam tanda kutip ini merupakan wewenang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB ya. Kita lanjut ke soal kedua. Apa prinsip dasar ASN dalam melaksanakan tugasnya? Nah, ini prinsip dasar ASN ini juga masih masuk ke dalam Undang-Undang ASN ya, atau pengetahuan umum mengenai ASN. Yang pertama A. Profesional, transparan, dan akuntabel. B. Efisien, responsif, dan ekonomis. C. Independensi, akurasi, dan keamanan. D. Lugas, fleksibel, dan pragmatis. E. Jujur, cerdas, dan kreatif. Nah, jika teman-teman disajikan soal seperti ini, teman-teman dapat mempelajarinya prinsip dasar ASN itu seperti apa ketika melaksanakan tugas. Jawaban paling tepat adalah A. Mengapa? Karena ASN diharapkan menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ingat, ada 3 prinsip dasar ASN: profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Baik, di soal nomor 3 ini, berikut merupakan salah satu jenis jabatan ASN kecuali. Nah, di sini ada penekanan kecuali ya. Yang pertama, A. Jabatan fungsional, B. Jabatan pimpinan tinggi, C. Jabatan struktural, D. Jabatan publik, E. Jabatan pemerintah. Nah, jika teman-teman disajikan seperti ini, jabatan ASN teman-teman juga harus pelajari. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengapa?
Jabatan ASN terbagi dalam jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan struktural. Jabatan publik tidak termasuk dalam kategori jabatan ASN. Nah, di sini ya jabatan publik. Oke, lanjut kita soal nomor 4. Salah satu kewajiban ASN adalah menjaga netralitas dalam A. Urusan pribadi, B. Politik praktis, C. Kebijakan publik, D. Perjanjian internasional, E. Pemilihan umum. Nah, jika teman-teman disajikan seperti ini, teman-teman dapat mempelajari apa kewajiban ASN, ada aturannya ya, ketika menjaga netralitas. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. ASN wajib menjaga netralitas dalam politik praktis untuk memastikan pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Jadi, ASN di seluruh Indonesia itu tidak boleh berpolitik ya. Tidak boleh ikut campur dalam urusan politik partai politik. Kemudian kepala daerah, pemilihan kepala daerah tidak mendukung salah satu pasangan calon gitu ya, tidak mendukung calon legislatif apa segala macam itu ya. Nah, itu aturan ASN ya. Selanjutnya di soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan merit system dalam pengelolaan ASN? Nah, teman-teman, seperti ini merit system ini atau sistem merit di dalam ASN ini ada pengelolaannya ya. A. Penempatan berdasarkan asal daerah, B. Promosi berdasarkan kinerja dan kompetensi, C. Rotasi jabatan berdasarkan senioritas, D. Pemilihan jabatan berdasarkan kepercayaan pimpinan, E. Penempatan jabatan berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, di dalam pengelolaan ASN dalam merit system atau sistem merit ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Mengapa? Karena merit system adalah sistem pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualitas sumber daya manusia tanpa memandang faktor non-kompetitif. Nah, itu jawaban paling tepat ya B. Promosi berdasarkan kinerja dan kompetensi. Oke, selanjutnya di soal nomor 6. Apa nama undang-undang yang mengatur tentang keimigrasian di Indonesia? Nah, ini sudah masuk ke teknis imigrasi ya, mengenai undang-undang keimigrasian. Teman-teman dapat pelajari satu persatu jawaban ya opsi dari A, B, C, D, E ini. Bisa teman-teman pelajari. Yang pertama, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, Undang-Undang nomor 24 tahun 2006, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang nomor 5 tahun 1997. Jadi jawaban paling tepat adalah A. Mengapa? Karena Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 mengatur tentang keimigrasian yang mencakup berbagai ketentuan mengenai pengawasan, penindakan, dan prosedur keimigrasian. Nah, diingat ya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 mengatur tentang keimigrasian. Lalu di soal nomor 7, siapa yang memiliki kewenangan utama dalam pengawasan keimigrasian di wilayah kerja? A. Kepala Kantor Imigrasi, B. Dirjen Imigrasi, C. Kepala Kepolisian Daerah, D. Kepala Satuan Pengamanan, E. Kepala Badan Intelijen Negara. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kepala Kantor Imigrasi. Mengapa? Karena Kepala Kantor Imigrasi memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengawasan keimigrasian di wilayah kerjanya, termasuk pengawasan terhadap orang asing yang masuk atau keluar Indonesia. Selanjutnya di soal nomor 8, visa yang dikeluarkan bagi orang asing yang ingin tinggal sementara di Indonesia adalah A. Visa diplomatik, B. Visa tinggal terbatas, C. Visa transit, D. Visa bebas kunjungan, E. Visa kunjungan wisata. Teman-teman dapat pelajari satu persatu visa diplomatik itu seperti apa, visa tinggal terbatas itu seperti apa, visa transit, visa bebas kunjungan, visa kunjungan wisata itu seperti apa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Visa tinggal terbatas. Mengapa? Karena VITAS adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang ingin tinggal sementara di Indonesia. Jadi sementara aja gitu. Tidak dalam jangka waktu yang cukup lama atau yang lebih panjang gitu ya. Selanjutnya di soal nomor 9. Berapa lama izin tinggal yang diberikan untuk visa bebas kunjungan? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 30 hari, D. 60 hari, E. 90 hari. Jawaban paling tepat adalah
C. Mengapa? Karena visa bebas kunjungan atau VKB diberikan untuk orang asing yang ingin berkunjung ke Indonesia dengan masa berlaku 30 hari. Nah, jadi ingat ya, visa bebas kunjungan 30 hari. Selanjutnya di nomor 10, apa yang dimaksud dengan deportasi dalam konteks keimigrasian? Yang pertama, A. Larangan masuk ke Indonesia. B. Pemberian sanksi administratif kepada orang asing, pengusiran orang asing keluar dari wilayah Indonesia. D. Penahanan sementara untuk investigasi lebih lanjut. E. Pemberian visa baru. Nah, soalnya seperti ini, teman-teman dapat ingat deportasi ya, deportasi atau deportation ya kalau bahasa Inggrisnya. Setelah jadi deteni atau detensi, rumah detensi imigrasi gitu ya, dideportasi gitu. Lalu apa jawabannya paling benar? Adalah C. Pengusiran orang asing keluar dari wilayah Indonesia. Mengapa? Karena deportasi adalah tindakan pengusiran orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dari wilayah Indonesia. Nah, tempatnya sebelum mereka dideportasi yaitu di Rudenim atau rumah detensi imigrasi. Selanjutnya di soal nomor 11, apa fungsi utama intelijen keimigrasian? A. Melakukan patroli perbatasan. B. Mengawasi pergerakan orang asing. C. Memberikan rekomendasi visa. D. Melakukan deportasi. E. Mengidentifikasi imigran ilegal. Fungsi utama intelijen keimigrasian, teman-teman perlu ingat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Intelijen keimigrasian bertugas untuk mengawasi pergerakan orang asing, mengumpulkan informasi, dan menganalisis potensi ancaman terhadap negara. Lalu di soal nomor 12, sumber informasi dalam kegiatan intelijen keimigrasian meliputi kecuali A. Informasi publik, B. Laporan petugas, C. Data pribadi orang asing tanpa izin, D. Media sosial, E. Laporan pengaduan warga negara asing. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengapa? Karena data pribadi orang asing yang dikumpulkan tanpa izin tidak boleh digunakan sebagai sumber informasi intelijen sesuai dengan peraturan privasi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 13, apa istilah yang digunakan untuk analisis terhadap pola pergerakan orang asing? A. Profiling, B. Scanning, C. Monitoring, D. Screening, E. Filtering. Nah, mungkin teman-teman harus bisa berbahasa Inggris nih, scanning seperti apa. Scan berarti memindai ya, monitoring memonitor, atau screen memantau ya. Selanjutnya, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa? Karena profiling adalah teknik analisis untuk memetakan pola pergerakan orang asing yang berisiko untuk pelanggaran keimigrasian atau tindakan teroris. Nah, seperti itu ya jawabannya. Jadi profiling, istilah yang digunakan untuk analisis terhadap pola pergerakan orang asing. Nah, ada pola pergerakan orang asing nih, dapat kita profiling. Nah, seperti itu ya untuk mengingatnya. Selanjutnya di soal nomor 14. Siapakah yang berwenang memberikan perintah operasi intelijen di kantor imigrasi? Berwenang memberikan perintah operasi intelijen di kantor imigrasi. A. Kepala Divisi Intelijen. B. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan. C. Kepala Kantor Imigrasi. D. Dirjen Imigrasi. E. Menteri Hukum dan HAM. Jawaban paling tepat adalah C. Mengapa? Karena Kepala Kantor Imigrasi berwenang untuk memberikan perintah pelaksanaan operasi intelijen di wilayah kerjanya. Selanjutnya di soal nomor 15. Kegiatan operasi intelijen biasanya dilaksanakan dalam rangka A. Menangkap pelaku tindak pidana. B. Mencegah pelanggaran keimigrasian. C. Mengawasi perbatasan negara. D. Meningkatkan jumlah visa yang diterbitkan. E. Mengelola data orang asing. Nah, jika teman-teman dihadapkan dengan soal seperti ini, kegiatan operasi intelijen untuk apa nih? Dalam rangka apa gitu ya? Operasi intelijen. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Mengapa?
Karena operasi intelijen keimigrasian dilakukan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian, termasuk penyelundupan, perdagangan manusia, dan aktivitas ilegal lainnya. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 16. Jenis izin tinggal yang diberikan kepada pelajar asing adalah, nah ini khusus pelajar nih, pelajar asing. Misalnya mahasiswa yang datang ke Indonesia untuk sekedar kuliah, itu kan banyak biasa ya yang ada di kampus-kampus besar. Itu mereka kuliah itu menggunakan apa? Itu A. Izin tinggal terbatas, B. Izin tinggal tetap, C. Izin tinggal sementara, D. Izin tinggal kunjungan, E. Izin tinggal diplomatik. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Izin tinggal terbatas. Pelajar asing yang belajar di Indonesia diberikan izin tinggal terbatas atau ITAS selama masa studinya. Nah, ITAS, ingat ya, ITAS. Izin tinggal terbatas. Lalu selanjutnya di soal nomor 17, apa dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin tinggal tetap? Ingat, dokumen ya yang diperlukan untuk mengajukan izin tinggal tetap. A. Paspor dan visa, B. SKCK dan akta kelahiran, C. Surat keterangan domisili, D. Semua benar, E. Surat rekomendasi dari kementerian. Jawaban paling tepat adalah D. Nah, mengapa? Karena pengajuan izin tinggal tetap atau ITAP, ingat nih ITAP. Tadi ITAS ya, ini ITAP. Memerlukan berbagai dokumen termasuk paspor, visa, surat keterangan domisili, dan beberapa dokumen lainnya sesuai dengan peraturan. Nah, surat rekomendasi dari kementerian pun juga harus ada. Selanjutnya, di soal nomor 18, masa berlaku izin tinggal tetap atau ITAP. Nah, ini ada lagi nih, izin tinggal tetap atau ITAP. Untuk pertama kalinya adalah A. Ingat, ini pertama kali ya. Untuk pertama kalinya adalah A. 1 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. seumur hidup, E. 3 tahun. Jawaban yang tepat adalah B. Izin tinggal tetap atau ITAP pertama kali berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya di soal nomor 19. Apakah fungsi ITAS? Nah, keluar lagi ITAS. Bagi orang asing. Izin tinggal terbatas ya. A. Untuk tinggal sementara waktu, B. Untuk bekerja dalam waktu singkat, C. Untuk berpergian ke luar negeri, D. Untuk kunjungan wisata, E. Untuk tinggal secara permanen. Teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu. Jika sudah menjawab, kita buka jawabannya. Jawaban paling tepat adalah A. Nah, sama ya tadi soalnya hampir mirip, tapi jenis soalnya berbeda. Ini fungsinya gitu ya. Izin tinggal terbatas atau ITAS diberikan untuk orang asing yang ingin tinggal di Indonesia dalam waktu terbatas. Lalu lanjut di soal nomor 20. Apa sanksi bagi orang asing yang tinggal di Indonesia tanpa izin tinggal yang sah? A. Penahanan, B. Denda dan deportasi, C. Larangan bekerja, D. Surat peringatan, E. Pencabutan izin masuk. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengapa? Karena orang asing yang tinggal di Indonesia tanpa izin tinggal yang sah akan dikenai sanksi berupa denda dan deportasi. Deportasi tadi ingat? Deportasi adalah pengembalian ke negara asal. Selanjutnya di soal nomor 21. Kerjasama keimigrasian tingkat internasional diatur melalui A. Perjanjian bilateral dan multilateral, B. Nota kesepahaman antar negara, C. Keputusan presiden, D. Semua benar, E. Instruksi Dirjen Imigrasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Semua jawaban benar. Mengapa? Karena kerjasama keimigrasian antar negara diatur melalui perjanjian bilateral dan multilateral, serta nota kesepahaman antar negara yang berfungsi untuk memperlancar dan mengatur aliran orang dan barang. Oke, selanjutnya di soal nomor 22. Organisasi internasional yang berkaitan dengan kerjasama keimigrasian adalah A. ASEAN, B. Interpol, C.
IOM, International Organization for Migration, D. UNHCR, E. WTO. Jawaban yang paling tepat adalah C. IOM, International Organization for Migration, adalah organisasi internasional yang berfokus pada migrasi internasional dan membantu negara-negara dalam mengelola aliran migrasi. Oke, selanjutnya di soal nomor 23. Kerjasama antar negara dalam bidang keimigrasian bertujuan untuk A. Mengurangi beban negara lain, B. Meningkatkan hubungan diplomatik, C. Mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan, D. Semua jawaban benar, E. Mempermudah proses visa. Ya, jawaban paling benar adalah D. Semua jawaban benar. Jadi, di dalam kerjasama antar negara di bidang keimigrasian itu bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen, lalu meningkatkan hubungan antar negara, serta mengelola dan mengatur aliran orang. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 24. Perjanjian bebas visa antara dua negara disebut A. Memorandum of Understanding, B. Bilateral Visa Waiver Agreement, C. Free Travel Action, D. Agreement of Cooperation, E. International Visa Policy. Jawaban paling tepat adalah B. Bilateral Visa Waiver Agreement adalah perjanjian antar negara yang memungkinkan warga negara dari kedua negara tersebut untuk bepergian tanpa visa. Soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan lalu lintas keimigrasian? A. Proses pergerakan barang antar negara, B. Proses masuk dan keluar orang asing dari suatu negara, C. Proses perdagangan internasional, D. Proses transfer teknologi antar negara, E. Proses pengiriman surat-surat penting antar negara. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Karena lalu lintas keimigrasian mengacu pada pergerakan orang asing yang masuk dan keluar dari suatu negara, termasuk proses administrasi yang mengatur pergerakan tersebut. Di soal nomor 26, pemeriksaan lalu lintas orang asing di bandara internasional dilakukan oleh A. Polisi laut, B. Petugas bea cukai, C. Petugas imigrasi, D. Petugas keamanan bandara, E. Petugas kesehatan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Petugas imigrasi bertanggung jawab untuk memeriksa lalu lintas orang asing di bandara internasional, baik saat kedatangan maupun keberangkatan, untuk memastikan sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku. Lanjut di soal nomor 28. Berdasarkan ketentuan keimigrasian, pemeriksaan lalu lintas orang asing di perbatasan dilakukan oleh A. Badan Pusat Statistik, B. Direktorat Jenderal Imigrasi, C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, D. Polisi Perbatasan, E. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Pemeriksaan lalu lintas orang asing di perbatasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki kewenangan untuk memastikan orang asing memenuhi ketentuan yang berlaku. Sudah jelas ya, berarti wewenang dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memeriksa lalu lintas orang asing perbatasan. Oke, selanjutnya di soal nomor 29. Untuk mengatur lalu lintas orang asing, Indonesia memiliki beberapa pintu masuk internasional. Salah satunya adalah Bandara Soekarno-Hatta, B. Pelabuhan Tanjung Priuk, C. Pos Lintas Batas Kalimantan, D. Jawaban semua benar, E. Pos Perbatasan Laut. Ya, D. Pembahasannya, mengapa Indonesia memiliki berbagai pintu masuk internasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas lainnya. Nomor 30. Salah satu penyebab terjadinya gangguan dalam lalu lintas keimigrasian adalah A. Keamanan jaringan komputer yang tidak memadai, B. Terjadinya kelebihan kapasitas penumpang, C. Ketiadaan paspor, D. Keputusan pemerintah yang berubah-ubah, E. Penggunaan teknologi yang belum optimal. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Karena kelebihan kapasitas penumpang bisa menyebabkan gangguan dalam lalu lintas keimigrasian. Misalnya, saat jumlah penumpang melebihi kapasitas bandara atau pelabuhan sehingga memperlambat proses pemeriksaan. Lalu di soal nomor 31, pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk
A. Mengurangi jumlah wisatawan, B. Meningkatkan kunjungan asing, C. Menjamin keamanan dan ketertiban nasional, D. Menjaga perekonomian Indonesia, E. Menyebarkan informasi keimigrasian. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Pengawasan terhadap orang asing bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban nasional, menghindari penyalahgunaan izin tinggal, serta mencegah tindakan ilegal seperti terorisme dan atau perdagangan manusia. Selanjutnya di soal nomor 32. Jika seorang warga negara asing melanggar ketentuan keimigrasian, maka sanksi yang dikenakan adalah A. Pembebasan sementara, B. Pemberian denda dan deportasi, C. Peringatan resmi, D. Pencabutan kewarganegaraan, E. Penyitaan aset. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian akan dikenakan sanksi berupa denda dan deportasi, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Lanjut di soal nomor 33. Pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal yang paling sering dilakukan oleh orang asing adalah A. Mengajukan permohonan visa palsu, B. Tinggal lebih lama dari izin yang diberikan, C. Mengubah status visa tanpa izin, D. Memasuki wilayah terlarang, E. Tidak mengikuti prosedur registrasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pelanggaran yang sering terjadi adalah orang asing yang tinggal lebih lama dari izin yang diberikan yang dapat mengarah pada status ilegal. Lalu di soal nomor 34, pendidikan terhadap pelanggaran keimigrasian dilakukan dengan cara A. Melakukan proses peradilan umum, B. Melakukan pembicaraan diplomatik, C. Menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Keimigrasian, D. Menggunakan pendekatan kekerasan, E. Melalui proses arbitrase internasional. Jawaban yang paling tepat adalah C. Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan keimigrasian yang berlaku. Ya, ingat ya, C. Menurut ketentuan yang ada di dalam undang-undang keimigrasian. Selanjutnya di soal nomor 35, langkah pertama yang diambil petugas imigrasi dalam menindak pelanggaran keimigrasian adalah A. Menyita paspor pelanggar, B. Menyuruh pelanggar kembali ke negara asalnya, C. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi data pelanggar, D. Memberikan peringatan tertulis, E. Menangkap pelanggar. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Langkah pertama dalam penindakan pelanggaran keimigrasian adalah pemeriksaan dan verifikasi data pelanggar terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan apakah pelanggar tersebut membutuhkan tindakan lebih lanjut. Oke, sekian pembahasan dan contoh-contoh soal kita latihan mengenai SKB CAT pemeriksa keimigrasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.